Sang mentari telah hampir berada di tengah-tengah. Panas teriknya begitu terasa pada bagian tubuh insan yang ada di luaran sana. Apalagi bagi mereka yang tanpa menggunakan penutup kepala, begitu sangat terasa perubahan suhu panasnya. Wajar saja jika hal itu terjadi, karena waktu pun kini sudah menunjukkan pukul 10 pagi menjelang siang. Mobil mewah dengan warna putih itu melewati jalanan ibu kota yang cukup ramai lancar. Setelah di waktu yang sangat pagi berada di kediaman suami keponakannya, akhirnya sepasang suami istri Parubaya itu sudah berada dalam perjalanan pulang menuju kediamannya. Bagaimana maka keadaan Diandra? Tanya Herdi di tengah kegiatan menyetirnya. Mama juga kurang tahu Pak, tapi kata Kendi, kondisi Diandra sudah membaik. Memang Diandra sempat mengalami gagar otak ringan dan sempat kekurangan darah, tapi itu semua sudah berhasil diatasi. Rumah sakit Al sudah mengandalkan dokter terbaik dan memberikan pelayanan terbaiknya di sana, sehingga kondisi dia cepat membaik. Dan Mama juga sudah menyuruh Rania untuk menjenguk Diandra di sana. Jelas Devina. Herdi hanya diam setelah mendengar penuturan dari istrinya. Entah mengapa dalam kejadian celakanya Diandra, seolah seperti ada seseorang yang ingin memanfaatkan kondisi Diandra. Otaknya terus berpikir untuk menemukan jawaban, hingga Herdi pun benar mencurigainya. Sepertinya kamu memang sengaja memanfaatkan kondisi putrimu sendiri David untuk merusak pesta pernikahan keponakanku. Jika kondisi Diandra sudah membaik, lalu kenapa kamu malah menyuruh Al untuk menolongnya? Iya benar, kamu memang sengaja ingin merusak semuanya, dasar manusia licik. batin Herdi. Ya, begitulah Herdi, meski sudah sangat lama dirinya menjalin hubungan sebagai saudara ipar dengan David, namun, tak membuat Herdi begitu sangat akrab dengan adik iparnya itu. Bukan tanpa sebab dirinya seperti itu, menurutnya David adalah orang yang ketika berbicara memang nampak biasa namun di balik kalimatnya menyimpan rasa ketidaksukaan, benar bermuka dua. Dan setelah itu tak ada lagi obrolan di antara sepasang suami istri itu selain hanya pembicaraan mengenai kondisi Diandra, hingga perjalanan mereka sampai ke rumah tujuannya. Wanita Parubaya dengan wajahnya yang masih cantik itu sangat diperlakukan baik bak seorang ratu oleh kedua cucu kembarnya. Dengan perasaan bahagianya Devina sang oma menerima dengan senang hati setiap perhatian dari kedua cucunya. Seperti sekarang ini, Aganta dengan saudara kembarnya Damian sedang menyuapi oma kesayangan mereka. Dengan bimbingan sang momi, kedua anak kembar itu secara bergantian menyuapi sang oma. Enatan uma mamamna, seru Damian setelah berhasil menyuapkan sesendok bubur ayam pada omanya. Dehem Devina dengan mengangguk, maklum tak menyahut, karena Devina masih mengunyah buburnya. Dan tak lama dari itu pun, Aganta mencoba mengambil tisu untuk mengelap sudut bibir omanya, padahal Devina tak sedang belepotan. Ternyata kedua anak kembar itu benar memanjakan oma mereka. Mamam yan banak ya uma, bial cepat sembuh. Seru Aganta di sela kegiatan mengelap bibir omanya. Adinda dengan Al tersenyum melihat bagaimana kedua anaknya begitu memperhatikan omanya. Apalagi Adinda, ibu muda itu tak menyangka jika kedua putra kembarnya bisa sangat tahu bagaimana cara merawat seseorang, padahal tadi dirinya hanya mengajarkan mereka bagaimana cara menyuapi orang sakit dengan benar. Begitupun dengan Enrico sang opa, pria Parubaya itu menatap bangga pada kedua cucunya yang begitu sangat perhatian pada istrinya. Aganta Damian, panggil Enrico. Iya Upa, sahut keduanya kompak. Kalau misalnya opa yang sakit sama seperti oma, apa Aganta sama Damian juga akan merawat opa? Tanyanya, rupa Enrico sengaja ingin memancing kedua cucunya. Iya Upa, Tita mau lawat Upa, kama pelti Tita lawat Uma. Sahut Damian kesal bersungguh-sungguh. Enrico pun hanya tersenyum mendengar jawaban dari cucu kembarnya, padahal dirinya hanya bercanda melontarkan pertanyaan itu. Namun cucunya malah menanggapinya dengan serius. Sungguh kedua cucunya itu memanglah berhati tulus. Sayang, lihatlah, anak kita sangat pintar ya, mereka tahu cara merawat mama dengan baik tanpa kita suruh. Bisik Al tersenyum. Iya, Adinda sangat bangga pada anak kita. Dulu Adinda sempat khawatir, jika Damian sudah besar nanti, anak itu akan sering usil sama mama dan juga papa. Ternyata, semakin anak itu besar, jadi berkurang sifat keusilannya dan malah sangat sayang pada opa dan omanya. Sahut Adinda dengan memandangi kedua anaknya. Itu semua karena didikanmu sayang, kamu mendidik anak kita dengan sangat baik sejak mereka berada dalam kandunganmu. Terima kasih istriku, beruntungnya aku bisa menjadikanmu ibu dari anakku. Sahut Al dengan senyuman bangganya.
Ya, Mas memang sudah berhasil menjadikan Adinda Momi dari anak kita. Mas sudah berhasil membuat aku mengandung anak majikanku. Hihihihi. Bercanda Mas, jangan dimasukkan ke hati. Candanya. Al yang awalnya tersenyum, mendadak senyuman itu luntur dari wajah tampannya. Mungkin bagi sang istri Adinda, sahutannya itu adalah sebuah candaan belaka. Namun bagi Al, itu adalah sebuah tamparan keras untuk dirinya. Karena hal itu mengingatkannya akan perbuatan bejatnya, perbuatan bejat seorang majikan pada pembantunya sendiri. Al merasa miris dibuatnya, sesak di dadanya kini kembali bergemuruh. Namun dengan cepat pula Al berusaha menetralkan semuanya. Dirinya tak ingin jika di hari yang bahagia ini kembali hilang. Padahal keluarganya baru saja melewati malam badai akibat dari ulahnya sendiri. Dah, Mamam na Uma dah habis. Seru Damian senang. Uma, minum dulu ya Uma, biar Uma tenan, kenyang. Seru Aganta dengan menyodorkan segelas air minum pada omanya. Terima kasih ya cucu Oma, kalian memang kedua cucuku yang paling hebat sekali. Puji Devina senyuman bangganya. Devina pun meminum air minum itu, ia meminumnya hingga tandas tak tersisa. Alhamdulillah, Oma sudah kenyang sayang. Sahutnya tersenyum. Senyuman kebahagiaan terus berkembang di kedua sudut bibir Adinda dan juga Al. Pasangan suami istri itu tak hentinya menatap kagum pada kedua putranya. Masih kecil saja sudah sangat penuh rasa perhatian seperti itu. Apalagi jika kedua anaknya sudah besar, pasti mereka akan menjadi kebanggaan semua keluarganya. Kenapa kamu senyum begitu Al, ada yang lucu? Tapi tak apa jika kamu tersenyum sekarang putraku, karena mulai besok kamu akan merengek mohon pada mamamu ini. Ujar Devina tiba, entah apa maksudnya. Maksud mama apa? Kenapa Al harus merengek? Sahut Al yang tak paham maksud dari perkataan mamanya. Mulai besok, selama 2 minggu ke depan, Adinda sama cucu mama harus tinggal di rumah utama. Jelasnya. Dek. Apa maksud mama? Sentak Al yang begitu sangat terkejut. Begitupun dengan Adinda, wanita hamil itu sangat terkejut dan juga bingung dalam waktu yang bersamaan. Apa maksud dari mama mertuanya mengatakan seperti itu? Mama jangan bercanda rumah istri dan anakku di sini bukan di rumah utama, tidak bisa, mereka tidak boleh tinggal di sana, Al bisa kesepian jika tanpa mereka Tolak Al. Tidak bisa, pokoknya mulai nanti malam, menantu dan cucu mama ini, harus tinggal di rumah utama, ini hukuman dari mama untukmu Al, ini hukuman dari mama atas kebodohanmu. Jelas Devina. Kebodohan apa Sahutnya lagi, rupanya Al masih tak menyadari perbuatan, atau Al memang benar tak paham apa maksud dari ucapan mamanya. Kebodohan karena kamu sudah meninggalkan menantu mama sendirian di pelaminan, rasakan itu. Sahut Devina lagi dengan melengos. Al kan tadi sudah menjelaskan kenapa Al pergi ayolah mama jangan yang aneh. Seru Al lagi, bahkan pria itu mulai merengek bak seorang anak yang ingin dibelikan permen. Yang seperti ini nih kebodohanmu, aduh. Mama benar heran sama kamu Al, maksud mama yang mengatakan kamu bodoh itu, karena kamu terlalu takut untuk membantah ucapan si manusia gila itu, si David, kalau sudah tahu dia sengaja memperalatmu apalagi merusak pesta pernikahanmu, seharusnya kamu langsung hajar dia bukan malah sokan tak enak hati, Dasar payah. Sahut Devina panjang lebar, Devina sudah sangat kesal dengan putranya. Al langsung terdiam. Apa yang dikatakan oleh sang mama memanglah benar, bukankah dirinya mampu membantah semua itu, lalu mengapa dirinya terlambat melakukannya? Dan lebih parahnya lagi dirinya sudah mempertaruhkan malam pentingnya sendiri, benar sungguh miris. Kamu diam kan, Memang dasar payah kamu. Ejek Devina lagi. Enrico yang melihat ulah istrinya hanya bisa menggeleng. Bukan Devina namanya jika tak memberi pelajaran pada putranya yang bersalah, jika sudah seperti ini akan sulit diluruskan. Ya sudah, kalau begitu, kamu setuju jika mama benar membawa Adinda dan kedua cucu mama ini? Lanjutnya lagi. Ayolah kenapa mama berubah seperti Paman Herdi begini, aduh. Iya, Al tahu jika Al memang salah, tapi ya jangan membalas kesalahan Al dengan membawa istri dan anak dong mama sengaja ingin memisahkan Al dengan mereka kan, aduh mama. Serunya dengan rengekan kesal.
Ya salah kamu sendiri, suruh siapa meninggalkan istrimu sendirian? Kamu itu memang harus diberi pelajaran biar tidak mengentengkan. Lanjutnya mencebik. Ya tapi bukan seperti ini juga lah Ma, Mama ingin memisahkan Al dengan anak selama 2 minggu. Yang benar saja, itu terlalu lama Ma. Sahutnya yang masih tak terima. Sayang, jika Mama menyuruhmu untuk tinggal di rumah utama, jangan mau ya sayang, kan kamu tahu sendiri kalau aku tak sanggup kalau harus berjauhan denganmu dan anak sayang, jadi jangan mau ya meski Mama yang meminta. Bujuk Al pada sang istri. Adinda hanya diam, dirinya tak tahu harus menjawab apa, meski sebenarnya dirinya juga tak ingin pergi dari sisi suaminya. Tapi, bagaimana cara dirinya untuk menolak? Tuh kan Al, istrimu tak menjawab, itu artinya Adinda setuju kalau Mama ajak tinggal di rumah utama. Ejeknya lagi pada sang putra. Mama apa sih Ma, tak menjawab bukan berarti iya. Sahut Al yang masih tak terima. Sayang, kamu jangan pergi ya sayang, jangan turuti permintaan Mama. Pintanya merajuk, bahkan raut wajahnya pun nampak terlihat sedih. Sayang, jangan mau ya. Hahaha. 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 Aduh Al, kamu ini lucu sekali, rasakan itu hukuman untuk kamu hahaha. Senangnya Mama bisa mengerjaimu Al hahaha. Mama. Pekik Al. Itu sama sekali tak lucu Ma. Geramnya. Hahaha. Namun Devina sang Mama, masih terus menertawakan putranya, sepertinya mengerjai putranya hari ini benar menjadi obat mujarab untuk menyembuhkan shock berat yang dialaminya. Rasa lemah di tubuhnya masih begitu terasa. Namun pelan tapi pasti tubuhnya telah berangsur membaik. Setelah sempat tak sadarkan diri selama 3 hari 3 malam, akhirnya Diandra telah sadar. Ayo Di, kamu makan dulu, biar tenagamu bisa cepat pulih kembali. Seru Rania sang saudara sepupu. Tidak Ran. Aku belum lapar. Sahut Diandra lirih. Loh, ya jangan nunggu lapar lah Di, kamu itu butuh asupan nutrisi yang cukup agar tubuh kamu kembali fit, kamu tak ingin cepat sembuh apa? Ingat loh, kalau kamu sakit dan belum sembuh, yang repot itu kita semua karena harus balik ke rumah sakit buat jenguk kamu. Singgung Rania lagi agar sang saudara sepupu merasa tersentil. Dan mau tak mau, Diandra pun mengikuti apa yang saudara sepupunya itu katakan. Menyinggung memang, namun itu semua Rania lakukan agar dirinya mau makan. Dengan penuh ketelatenan Rania menyuapi Diandra dengan makanan khusus pasien yang memang sudah disediakan oleh pihak rumah sakit. Meski terasa hambar, Diandra tetap berusaha menerima suapan demi suapan dari Rania. Sudah Ran, aku sudah kenyang. Tolak Diandra, karena perutnya memang sudah terasa kenyang. Nanggung Lodi, hanya tinggal sedikit, ayo buka mulutmu lagi. Sahut Rania lagi sedikit memaksa. Sudahlah Ran, aku sudah kenyang, kalau kamu minta aku menghabiskan semuanya, nanti yang ada aku malah muntah. Sahutnya menolak lalu Diandra pun berusaha meraih gelas yang berisikan air minumnya. Hei kamu ini, ya sudah diam, biar aku yang ambil airnya. Pungkas Rania pada akhirnya. Makan dan minum pun telah usai, Diandra kembali sedikit menidurkan tubuhnya, tak ada kedua orang tuanya, karena mama dan papanya sedang pulang sebentar, sedangkan sang adik Dika sedang membeli makanan di luar. Hingga beberapa saat setelah dirinya kembali merebahkan tubuhnya, terdengar Top, top, top. Kriet. Pintu kamar rawatnya pun dibuka. Dan ternyata sosok yang datang adalah Randy teman dekatnya. Teman dekat? Benarkah hanya sekedar teman dekat? Rupanya Diandra sudah menanam sesuatu pada hatinya. Diandra. Sapa Randy, lalu Randy pun sedikit tersenyum pada saudara sepupu Diandra Rania. Ren, kenapa kamu tidak istirahat saja dulu di rumahmu, baru tadi kamu pulang, sekarang kamu kesini lagi? Sahut Diandra, namun meski begitu hatinya merasa senang karena Randy datang kembali. Tak apalah Di, memangnya kenapa kalau aku kesini lagi? Ini aku bawa buket bunga untukmu, dan ini mamaku juga sudah buatkan puding susu mocha untukmu, katanya kamu suka puding susu mocha. Sahutnya dengan meletakkan pemberiannya itu. Terima kasih Di, dan terima kasih juga untuk mamamu Tante Risa yang sudah repot mau buatkan makanan kesukaanku. Sahutnya tersenyum. Diandra benar sangat senang karena Mama Randy begitu sangat perhatian padanya. Rania yang langsung tak bersuara setelah melihat kedatangan Randy, sebenarnya merasa ada yang aneh, bukan aneh,
melainkan Rania merasa jika sepertinya Randy memiliki perasaan yang tak biasa pada Diandra sang saudara sepupu. Hal itu terlihat dari bagaimana cara Randy memperlakukan Diandra. Bukan hanya hal itu, dari tatapan Randy, perhatiannya benar nampak seperti seorang kekasih yang begitu menyayangi pasangannya. Benar tak biasa. Sebenarnya apa sih hubungan Diandra dengan laki ini, dan laki ini sangat perhatian pada Diandra. Sebenarnya mereka ini teman atau apa? Batin Rania. Kalau begitu, aku mau makan pudingnya Ren, ambilkan sedikit untukku ya. Pinta Diandra. Oke Di, dengan senang hati. Sahut si Randy. Tunggu dulu, katanya kamu sudah kenyang Di, terus kenapa masih ingin makan puding? Potong Rania tiba-tiba. Hehehe. Aku memang sudah kenyang Di, tapi karena Randy sudah membawa makanan kesukaanku, jadinya aku ingin deh, ya tak apalah, kan hanya sepotong saja. Sahutnya cengengesan. Ih dasar kamu Di, mungkin ini hanya alasan kamu saja iya kan? Sudah, tak perlu menyembunyikan, katakan saja jika kamu memang ingin diperhatikan sama si Randy ini kan? Goda Rania, nampaknya ia sengaja ingin menjahili kedua orang ini. Ih apa sih kamu Ran? Aku mau makan puding karena aku memang ingin kok, bukan karena yang lainnya. Sahutnya dengan berpaling dari wajah Rania. Benar memang ingin makan puding yang dibawakan oleh Randy, sekaligus dirinya juga merasa senang karena Randy-nya sudah hadir kembali. Entahlah, nampaknya akhir ini, Diandra begitu sangat senang jika Randy berada di dekatnya. Tak butuh waktu lama, akhirnya Randy selesai memotong puding susu mocha itu, nampaknya ia ingin menyuapi langsung pada Diandra sang wanita pujaannya. Tak apa Ren, biar aku sendiri saja yang makan. Tolaknya lembut. Sudah diam saja Di, aku mau menyuapimu, jangan menolak. Putus Randy. Tak ingin semakin panjang urusannya, Diandra pun menurut saja, dan jujur saja sebenarnya dirinya sangat senang jika Randy yang menyapinya. Bagaimana, enak? Tanya Randy. Enak sekali, aku suka. Sahutnya di sela kunyahannya. Rania hanya memandang dua sejoli yang menurutnya tak jelas apa hubungan mereka. Rania hanya menggeleng, rupanya mereka berdua jika telah berada dalam situasi seperti ini, seolah sudah lupa dengan keadaan sekitarnya. Bahkan mereka berdua tak ingat lagi jika dirinya masih berada di ruangan ini. Benar aneh. Hingga potongan puding itu mulai hampir habis, terdengar adanya top. Kriet. Sontak semua orang menoleh ke arah sumber suara, dan ternyata Papa David dan Mama Kendi yang datang. Diandra, kamu sudah bangun nak? Seru Kendi sang mama, pasalnya saat putrinya ia tinggal tadi masih dalam keadaan terlelap. Iya Ma, dia sudah tadi bangunnya. Sahutnya. Kap. David dan Kendi mencium kening sang putri, sedangkan Randy, pria itu sudah berpindah dari posisi awalnya. Terima kasih, nak Randy, Rania, sudah mau menemani dia. Ujar Kendi. Iya tante sama. Sahut Randy. Mama dan papamu belum datang Ran? Lanjut Kendi lagi. Masih belum ini tante, mungkin sudah di jalan tante. Sahutnya. Oh iya, Om, tapi papaku sempat kasih tahu, katanya papa mau bicara penting sama Om. Seru Rania pada akhirnya, karena itulah yang papanya Herdi sempat katakan. Sontak David sangat tertegun. Bahkan hatinya pun merasa khawatir. Ada apa ini? Mengapa Herdi tiba ingin bicara penting dengannya? Mendadak tubuh David seolah tak bisa digerakkan. Ia diam dengan posisinya yang masih berdiri, namun dari sorot kedua matanya seolah menyiratkan rasa takut. Ada apa Pak? Kenapa Papa diam? Rania sedang bicara loh sama Papa. Seru Kendi yang berusaha menyadarkan suaminya. Iya Ma, Papa dengar. Sahutnya kikuk. Om ada apa sih Om? Om ada masalah? Tanya Rania. Tidak, hanya saja Om hanya berpikir, kira apa yang ingin papamu bicarakan? Sahut David dengan senyuman sumbangnya. Begitu, aku kira kenapa? Sahutnya. Kendi dengan David pun ingin duduk di kursi empuk yang berdekatan dengan kasur rawat putri mereka. Namun baru saja mereka hendak duduk, tiba saja. Ceklek. Pintu kamar itu pun kembali dibuka. Mama, Papa. Seru Rania, dan gadis itu pun mendekati kedua orang tuanya. Diandra. Seru Indah sedih.
lalu wanita parubaya itu pun langsung mendekati keponakannya. Indah berhambur memeluk tubuh Diandra. Perban yang melekat di kepala sang keponakan itu, benar-benar membuatnya sedih. Indah merasa miris, karena harus melihat keponakannya ini bernasib seperti ini. "Sudah, Tante jangan sedih, dia baik saja kok," serunya. "Maaf ya sayang, Tante baru jenguk kamu sekarang, habisnya Tante sendiri tak tahu kalau kamu kecelakaan," sahutnya. "Iya tak apa Tante, sudah tenanglah, dia sudah membaik kok," ujarnya. Ya, Diandra tak ingin jika sang tante terus mengkhawatirkannya. Dan tak lama dari itu, Herdi pun memeluk Diandra. Ya, sangat berbanding terbalik memang, Herdi memang sangat menyayangi Diandra dan juga Dika. Namun meski begitu, Herdi sangat kurang menyukai papa mereka si David, lebih tepatnya Herdi kurang begitu menyukai sifat David. Beruntung Diandra dengan Dika tak menuruni sifat papanya itu. "Kak, cepat sembuh ya nak," seru Herdi dengan mencium pucuk kepala Diandra. "Iya om pasti, om jangan khawatir," sahutnya. Jika Diandra sang putri mengingatkan tante dan juga omnya untuk tak merasa khawatir, maka beda halnya David. Semenjak awal Herdi memasuki ruangan putrinya, dirinya seolah seperti melakukan lari maraton. Suasana di sekelilingnya mendadak terasa begitu dingin mencekam. Meski David tak begitu akrab dengan Herdi, namun David sangat tahu, jika Herdi adalah orang yang sangat nekat jika sudah menginginkan sesuatu. Namun saat ini, dirinya sebisa mungkin untuk tetap bersikap tenang. Siapa tahu Herdi ingin bicara dengannya karena sedang ingin membahas hal yang baik, iya, mungkin saja seperti itu. Hingga setelah Herdi selesai memeluk Diandra, pria parubaya itu langsung menoleh pada David yang nampak duduk tenang. Tatapan Herdi begitu dalam dan mengincar seolah ingin segera mengambil sesuatu dari lawannya. Entah apa itu, yang pasti, David yang ditatap seperti itu oleh sang kakak ipar merasa gugup dan takut, namun dirinya sebisa mungkin bersikap tenang seolah tak merasakan ketegangan apapun. "David, aku ingin bicara denganmu, ini penting, kita bicara di luar," ajak Herdi langsung. Rupanya ia tak ingin nunda lagi. "Ingin bicara apa kak? Kenapa tidak di sini saja bicaranya?" sahut David. Rupanya David ingin menghindari Herdi. "Tidak bisa, kita harus bicara di luar, karena yang ingin aku bicarakan sangat berkaitan dengan perusahaanmu di Kanada," jelas Herdi. "Dek." Sontak David pun sangat tersentak dengan ucapan Herdi. Dirinya tak pernah melakukan kerjasama apapun dengan Herdi, lalu mengapa Herdi mengaitkan kalimatnya dengan perusahaannya di Kanada? "Ada apa ini?" "Cepat, aku menunggumu di restoran bawah," ucap Herdi telak, dan ia pun segera keluar dari ruangan itu. Dengan tanpa pamit, David pun juga ikut keluar dari ruangan rawat putrinya itu. Sementara Indah dengan sang adik Kendi, hanya saling menatap bingung. "Kak, memangnya apa yang ingin Kak Herdi bicarakan dengan suamiku? Sampai harus bicara di luar?" tanya Kendi. "Sudahlah Ken, jangan terlalu khawatir, mungkin suamiku ingin mengajak kontrak kerjasama dengan suamimu," sahut Indah. Iya, mungkin begitu." Di restoran, Herdi tak hentinya menatap tajam pada David. Jika ini bukan di tempat umum, sudah pasti dirinya langsung menarik kerah baju pria yang ada di depannya ini. "Kamu pasti sudah tahu apa yang ingin aku bicarakan? Jadi mengakulah, sebenarnya kamu ingin merusak malam pernikahan keponakanku kan?" tanya Herdi, dan ia sangat yakin dengan hal itu. Merusak bagaimana kak?" "Kakak ipar, kalau bicara yang jelas," sahut David, entah ia benar tak paham atau pura-pura tak paham dengan maksud Herdi. "Jangan pura-pura tak tahu di depanku David, aku tahu, kamu sengaja memanggil Al untuk pergi ke rumah sakit agar Al meninggalkan malam resepsinya kan, dasar licik," jelas Herdi dengan geramnya. "Kakak ipar, kakak jangan asal menuduh seperti itu, kakak ipar kan orang pintar, pasti kakak tahu, jika menuduh seseorang tanpa adanya bukti, sama saja dengan fitnah," sahut David dengan pengakuannya yang seolah dibuat benar. "Hah? Inilah yang sangat aku benci darimu David, kamu sangat pandai memutar balik keadaan. Mungkin kamu bisa menjebak seseorang dengan tipu muslihatmu ini, tapi tidak denganku, aku tidak mau banyak bicara lagi. Dan aku memang harus mengatakan ini, dengarkan ini baik-baik, para pemilik saham di perusahaanmu yang ada di Kanada itu, semuanya sudah menjual saham mereka padaku, jadi, 70% dari saham perusahaanmu di sana, akulah pemiliknya." "Dek,
Bak mendapat hantaman yang begitu dahsyat di dadanya. David begitu sangat shock. Bahkan tubuhnya pun sampai terjingkat. Bagaimana bisa perusahaannya sudah berada dalam kuasa Herdi? Tidak, ini tidak boleh terjadi. Jadi kamu jangan macam-macam padaku, apalagi pada keponakanku Adinda dan juga keluarganya, karena jika sampai kamu berani melakukannya, maka bersiaplah, jika suatu hari nanti, kamu akan menggulung tikar dari perusahaanmu sendiri. Pungkas Herdi. Berak. David memukul meja itu dengan sangat keras, sehingga membuat orang yang ada di restoran itu pun menoleh ke arahnya. Apa yang kamu lakukan kakak ipar? Perusahaan itu, aku yang sudah membangunnya dengan sangat keras. Bagaimana bisa kamu membeli semua saham di perusahaanku tanpa seizinku? Marah David. Itu karena salahmu sendiri karena main api denganku. Jika kamu tak pernah mengusik kehidupan Adinda, tidak mungkin jika aku sampai berbuat senekat ini. Jadi, terima saja nasib perusahaanmu, karena apa yang terjadi adalah akibat dari ulahmu sendiri. Jelas Herdi, lalu dengan tanpa permisi, Herdi pun meninggalkan David seorang diri di mejanya. Herdi, kurang ajar kamu Herdi. Teriak David, namun sayang, Herdi sama sekali tak menghiraukannya.